Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gendra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Ya teman-teman, sudah lama kita tidak ngobrol. Maaf, harusnya bahas IT. Saya lupa, ini kan saya bahas CPU walaupun ini saya ngobrol juga. Tapi ya nggak apa-apa, lanjut. Di segmen bahas IT kali ini kita akan membahas sebuah CPU yang bisa dibilang baru saya beli dan ini bisa dibilang upgrade dari CPU saya sebelumnya, yaitu Intel Core 2 Quad Q9650 yang cukup mengecewakan. Alasan mengecewakannya ada beberapa alasan. Nomor 200 yang paling mencengangkan. Bercanda. Ya intinya ada beberapa alasan yang bikin Intel Core 2 Quad Q9650 yang bisa dibilang seri tertinggi. Ya bisa dibilang ini seri tingginya dari Intel Core 2 Quad series, tapi bisa dibilang mengecewakan juga untuk harganya. Walaupun saya belinya untuk harga yang di bawah pasaran. Tapi ya nanti saya akan jelaskan kenapa. Jadi awalnya saya pakai Intel Core 2 Quad Q6600 dan saya nemu gitu ya CPU Intel Core 2 Quad Q9650 yang harganya di bawah pasaran. Saya langsung mikir upgrade aja kali ya. Mungkin buat jangka panjang bisa nih, karena kedepannya saya mau ganti motherboard kalau jadi gitu ya, ke yang bisa di overclock, dan saya pingin Q9650 nya itu di overclock sampai 4,2 lah atau 4,6 GHz. Jadinya ya kayaknya cukup worth it aja gitu buat jangka panjang, mungkin digabungin sama GTX 750 Ti buat kedepannya gitu kan. Tapi bisa dibilang ada beberapa hal yang buat saya kecewa ya. Daripada basa-basi, kita langsung saja masuk dulu ke spesifikasi lengkap dari Q9650 ini. Oke, Intel Core 2 Quad Q9650 yang memiliki arsitektur Yorkfield dengan speed 3,0 GHz yaitu 333 MHz SF, yaitu 333 MHz untuk FSB dikaliin multipliernya 9 jadinya 2,992 MHz mungkin ya. Ya gitu, 3 kali 9 27, harusnya 2,997 GHz. Itulah CPU yang saya pakai hingga saat ini untuk mengedit video ini juga, dan saya gabungkan dengan Nvidia GT 630 yang saya dari dulu nggak pernah upgrade gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu VGA udah saya overclock juga masih oke aja gitu ya. Jadi alasan saya upgrade dari Q6600 ke Intel Core 2 Quad Q9650 ini adalah CPU saya Intel Core 2 Quad Q6600 itu seperti yang saya bahas di video kanan atas sini harusnya ya. Saya overclock CPU tersebut menggunakan Solatip biar bisa dijalankan dengan speed 333x9 yaitu 3,0 GHz. Tapi ada beberapa hal yang bikin saya pengen upgrade gitu. Pertama itu kan di overclock nggak aman juga. Walaupun ada yang bilang itu aman sampai jangka panjang, tapi PC saya tuh walaupun jarang banget tapi tiba-tiba nggak booting gitu kan, penyebab dari CPU itu bisa jadi. Dan bener aja pas diganti CPU-nya ini nggak pernah terjadi masalah lagi. Biasanya kalau nggak bisa booting saya harus reset CMOS gitu, dan itu malas banget. Dan setelah ganti CPU ini udah nggak ada masalah kayak tadi, dan bener ternyata karena CPU-nya. Atau bisa jadi metode yang saya gunakan untuk tape mode Q9600 ini bisa dibilang kurang tepat mungkinnya, jadi terjadi error kayak tadi yang nggak bisa booting. Lalu yang kedua, saya juga pingin CPU yang kemampuan overclocknya itu mantep. Karena Q9650 ini seri tinggi dan speed defaultnya aja itu 3,0 GHz. Jadinya kalau di overclock sampai 4,2 mungkin bisa stabil bahkan 4,6. Ya kalau 5 saya nggak berani gitu ya. Nah lalu saya juga niatnya pengen beli motherboard yang bisa dibilang chipset atas, yaitu kayak P35 yang kemampuan overclocknya juga mantap. Lalu yang ketiga, CPU ini punya cache yang lebih gede dari Intel Core 2 Quad Q6600, jadinya untuk video editing mungkin bakal lebih lancar. Dan ternyata tidak seperti itu kawan. Intel Core 2 Quad Q9600 yang saya overclock ke 3,0 GHz tuh performanya udah mantep gitu ya, daripada speed defaultnya di 2,4, dan ya kerasa lah perbedaannya gitu. Tapi saya harap nih ya, dengan penambahan atau bisa dibilang cache yang lebih besar dari Q9650 ini, saya berharap bakal lebih kencang lagi, dan juga ini arsitekturnya lebih baru gitu ya. Tapi ya tidak seperti itu Ferguson ya, sayang sekali ya. Saya hanya sedikit merasakan perbedaannya saat melakukan video editing dengan memasukkan beberapa layer bertubi-tubi gitu ya. Itu cukup kerasa, tapi sisanya enggak. Untuk gaming juga sama-sama CPU usage-nya tinggi, dan bisa dibilang ya sama aja kayak Q6600 gitu ya. Lalu untuk rendering juga mirip-mirip gitu ya, kecepatannya ya lebih kencang dikit pastinya. Lalu untuk benchmark juga pastinya lebih kencang dikit, dan untuk single core-nya juga lebih kencang lah, karena ini arsitekturnya lebih baru. Tapi untuk
multicore-nya ya mirip-mirip banget, itu bisa dibilang kayak run variation, padahal bukan gitu, ini beda CPU. Tapi ya itu yang bisa dibilang bikin saya kecewa. Ngomong-ngomong, saya beli CPU ini dengan harga 100.000 dan itu cukup murah untuk di pasaran, karena 100.000 kalian cuma bisa dapat Q8400 untuk di pasaran yang speednya cuma 2,66 dan cache-nya cuma 6 MB. Ini saya bisa dapat Q9650 di harga tadi 100.000 untuk seri yang tertinggi dari Intel Core 2 Quad series kalau nggak salah. Saya pernah lihat yang jual di pasaran tuh harganya 400 ribuan gitu, apa-apaan coba. Mending beli i3 Gen 6 pun lebih murah gitu ya daripada Q9650 gitu kan. Lagian 400.000 saya pilih i5 Gen 2 plus H61 juga udah dapet daripada pilih ini gitu kan. Tapi ada juga sih yang jual di 200 ribuan, tetap aja nggak worth it gitu kan. Makanya waktu saya nemu Q9650 di harga 100.000, saya langsung beli gitu kan, karena stoknya juga terbatas waktu itu. Dia mungkin dapatnya dari bekas copotan, tapi hoki banget ya copotannya dapatnya Q9650 gitu ya. Lalu kekecewaan selanjutnya, saya kira CPU ini bisa main Genshin Impact karena memiliki arsitektur SSM 4.1 yang dibutuhkan Genshin Impact untuk versi 4.3. Tapi pas dijalankan ternyata tidak bisa gitu ya. Dan juga saya baca forum ternyata emang Core 2 Quad atau Core 2 series itu semuanya nggak bisa main Genshin Impact. Walaupun saya udah nyoba akalin dan ternyata bisa. Kalian bisa baca community bisa masukin community nggak sih di YouTube di kanan atas, atau ya kalian bisa cek community aja gitu ya. Saya udah bahas dan udah berhasil jalan, tapi tetap saja ini sebenarnya CPU nggak support. Tapi karena ini cuman bug, mudah-mudahan Genshin ini atau Hoyoverse ini ngefix gitu ya bug ini. Dan ya mudah-mudahan gitu ya, saya baru beli gitu ya, tolonglah. Dan itulah pengalaman saya, bisa dibilang kekecewaan dari pembelian Q9650 ini. Tapi ada beberapa keuntungannya. Pertama, dia speed defaultnya 3,0 GHz, jadi TDP-nya 95 watt itu ya udah 95 watt aja gitu kan. Sedangkan kalau saya pakai Q6600 yang di overclock ke 95 watt, overclock ke 3,0 GHz, pasti TDP-nya juga nambah dan makin panas juga. Kedua, ini karena speed defaultnya segitu, jadi saya kedepannya bisa overclock kalau jadi ya. Kalau misalnya Genshin ini ngefix masalah SSM 4.1 dan Q9650 ini bisa dijalankan lagi, kebalik, Genshin ini bisa dijalankan dengan Q9650, saya nggak akan beli motherboard, saya nggak akan upgrade motherboard lagi untuk beberapa bulan ke depan gitu ya, karena ini udah mantap untuk di overclock sampai 4 GHz. Itu alasan kedua, atau bisa dibilang keuntungan kedua dari saya membeli ini. Ketiga, ini di bawah pasaran gitu ya, siapa yang nggak mau beli di bawah pasaran? 100.000 udah dapat Q9650. Yang keempat ya, dengan saya membeli Q9650 saya bisa jual Q6600 dengan harga di bawah pasaran dan cepat laku. Jadi saya cuma beli Q9650 itu karena saya lakunya Q6600 di harga 50.000, saya jadinya cuma modal 50.000 untuk bisa dapat Q9650. Walaupun saya bisa jual lagi Q6600 di harga 80.000 untuk di pasaran segituan gitu ya, ada yang jual 60.000, tapi karena saya pengen cepat laku dan udah gak kepake juga, jadi saya jual di harga segitu aja. Ya itu aja bisa dibilang keuntungan yang saya dapatkan, dan juga karena ini speed defaultnya jadi ini lebih dingin dari Q6600 waktu itu saya pakai. Lalu ya ini saya juga jadi nggak pernah error, dan itu aja sebenarnya. Dan apakah ini saya rekomendasikan buat teman-teman? Bisa dibilang ini jawabannya dua, yaitu bisa iya, bisa enggak. Pertama, bisa iya kalau kalian nemunya di harga 100 sampai 120 ribuan lah, atau di bawahnya lebih worth it gitu ya. Kedua, jawabannya tidak, yaitu ini harga di pasarannya mahal banget coy. Kalian daripada pilih ini dengan performa yang mirip-mirip, kalian bisa dapat Q8400 dengan di overclock juga, atau Q6600 yang jauh lebih murah gitu ya, tapi di overclock juga. Dan ini nggak cocok buat di-invest gitu ya kalau kalian nemunya di harga di atas 200 ribuan gitu kan. Bahkan ini juga nggak worth it kalau kalian sebelumnya punya misal Pentium E5400 atau Intel Pentium Dual Core atau atau Core 2 Duo gitu ya. Lalu kalian punya motherboard sekelas chipset tinggi kayak P45. Lalu kalian pingin upgrade CPU-nya. Saran saya jangan upgrade ke Q9650, minimal ke Q6600 aja atau Q8400 karena harganya cukup murah dan ya lumayan worth it lah. Oke, terakhir mungkin saya akan ngasih beberapa benchmark dari Intel Core 2 Quad Q9650 untuk main beberapa game yang ya bisa dibilang lumayan oke. Tapi ya bisa dibilang ini GPU bottleneck gitu, mohon maaf karena saya nggak punya GPU yang di atasnya GT 630, jadi untuk beberapa game bakal bottleneck dan nggak bisa tahu gitu performa Q9650 secara maksimal. Dan let's go.
Oke, untuk benchmark pertama yaitu Cinebench R15. Untuk multi-core-nya ada pada 320 dan single core 83. Untuk suhu maksimum ada pada 75 derajat dan minimumnya ada pada 36 derajat Celcius. Selanjutnya saya coba main game Honkai Star Rail karena kita mengukur sejauh mana CPU ini dapat merender FPS dari game Honkai Star Rail gitu ya. Dan ya, ini sebenarnya bisa rata-rata 60 FPS kalau kalian pakai GPU yang cocok buat Q9650 untuk settingan tertentu, mungkin 720p settingan rata tengah. Tapi untuk PC atau sistem saya yang pakai GT 630 di resolusi 720p settingan tengah kiri lah, render scale-nya 100%, ini sudah cukup playable di 30 fps-an, turun-turun dikit. Tapi ya grafisnya udah cukup bagus. Lalu saya coba juga Genshin Impact settingan rata kiri untuk mengukur sejauh mana CPU ini dapat merender FPS lagi ya. Dan bisa dilihat ini bisa render sampai 60 FPS untuk scene ringan dan 30 FPS ngedrop dikit untuk scene yang berat atau saat lagi battle. Ini ya cocoknya buat dipasangin sama GTX 750 Ti atau GTX 650, masih cukup oke. Namun ya untuk PC saya GT 630 Q9650 DDR2 RAM 8GB, ini cocoknya di resolusi 720p settingan render scale 0.6 dan rata kiri untuk bayangannya, tapi ada di rendah bukan yang paling rendah, untuk menghasilkan grafis yang cukup oke dengan FPS yang playable. Dan saya coba juga di GTX 1660 Ti pakai Q6600 yang overclock sampai 3 GHz, jadi ya performanya mirip-mirip lah sama Q9650. Dan di sini teman-teman bisa lihat gambaran dari sebuah bottleneck yang sangat mantap. Ini settingan rata tengah, resolusi 720p gitu ya. Dan ya FPS-nya cuma di 30 karena CPU Q6600 nggak mampu buat menyeimbangkannya dengan FPS yang dihasilkan oleh GPU yang harusnya bisa dihasilkan gitu ya. Untuk GTA 5 sayangnya saya nggak punya GPU yang lebih kenceng lagi, jadi ya kelihatan GPU bottleneck, tapi nggak juga sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat untuk CPU usage-nya juga cukup tinggi, jadinya ini untuk main game GTA 5 mungkin bisa pakai 750 Ti di resolusi 720p settingan high dan rata-rata FPS-nya ada pada 30 FPS. Ini karena GPU-nya itu nggak sanggup buat render di high gitu ya, sedangkan CPU-nya masih bisa-bisa aja gitu kalau dipaksain. Jadinya ini cukup GPU bottleneck, dan ya sebenarnya CPU-nya juga cukup kewalahan ketika ada ledakan atau beberapa scene yang berat. Jadi ya ini cocoknya buat 720p settingan high atau normal. Selanjutnya CSGO gitu ya, karena CS2 nggak kuat atau udah nggak bisa dijalanin di Core 2 series, jadinya saya download CSGO no Steam. Dan teman-teman bisa lihat FPS-nya sangat mantap ya, ini cocok banget buat dipasangin sama GTX 650 atau 750 yang bisa menghasilkan FPS rata-rata mungkin di 60 FPS-an gitu ya, dengan settingan tengah 720p atau kalau mau lebih lancar lagi kiri. Tapi ya itu balik lagi, CPU-nya sepertinya kurang mampu untuk merender ratusan FPS di 720p dipasangkan dengan GTX 650 atau di atasnya. Lalu untuk Left 4 Dead ini game ringan gitu ya, FPS-nya bisa sampai ratusan. Ini pun scene yang paling berat di map Hard Rain gitu ya, rata kiri aja bisa ratusan FPS, dan apalagi di scene ringan bisa lebih. Kalau dipasangin sama GPU yang lebih mumpuni bisa settingan rata kanan, dan saya coba juga settingan rata kanan untuk PC atau sistem saya menggunakan GT 630, dan ya ini rata kanan 768p gitu ya, GPU-nya langsung naik usage-nya. Tapi teman-teman bisa lihat CPU usage-nya nggak terlalu tinggi, ya bisa dibilang tinggi sih, tapi dia mampu untuk merender rata kanan dari game Left 4 Dead. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Joko Aditya Putra, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ini sebenarnya bahas IT atau ngobrol IT sih. Yang bahas CPU ini CPU Q6600 nih, saya bahasnya ngobrol. Jadi di video bahas IT ngobrol aja. Oh ini pengalaman, jadi masuknya ngobrol IT. Telat ya, terima kasih, dadah.